Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas surat Al-Qadar, dan kalau ada waktu kita lanjutkan dengan surat Al-Bayyinah. Ya, surat Al-Qadar yang alhamdulillah sudah banyak dihafal oleh kaum muslimin, ya. Tafsir surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah buka firman-Nya, inna anzalnahu. Artinya kami, sungguh kami telah menurunkannya. Sungguh kami telah menurunkannya. Telah menurunkannya. Di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Baik, di sini Allah buka sungguhnya kami. Sungguhnya kami di sini maksudnya adalah Allah, ya. Kami maksudnya adalah Allah. Jadi kami dalam bahasa Arab bisa ada dua kemungkinan. Kata kami, nahnu, atau kami dalam bahasa Arab ada dua kemungkinan. Ya. Pertama, ya, sebagai bentuk pengagungan, meskipun tunggal, ya. Bisa jadi jamak, ya, ya, jamak atau plural, dan ini terkadang bisa jadi maksudnya Allah, ya, namun kalau dalam konteks ini maksudnya adalah malaikat. Dalam konteks Al-Quran adalah malaikat. Jadi kami bukan berarti Tuhan itu adalah berbilang, ya. Karena orang-orang Nasara sering mengatakan, dalam Al-Quran juga Anda dikatakan kami. Berarti Tuhan berbilang, ada seperti Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus, dan Tuhan Anak. Tuhan berbilang. Maka kita bilang tidak, karena bahasa Arab namanya kami bisa jadi maksudnya berbilang, banyak, bisa jadi maksudnya adalah tunggal, ya. Dan dalam Al-Quran kalau dimaksudkan kepada Allah, maka cuma dua maksudnya. Kalau dimaksud pada Allah, cuma kedua maksudnya, ya. Maksud pertama adalah sebagai bentuk pengagungan, dan ini kita dalam bahasa Arab banyak seperti ini, dikatakan kami padahal sendiri, ya, kami. Dan ini juga dalam bahasa Indonesia pun demikian, kami, tapi maksudnya sendiri. Ini uslub bahasa Arab, ya, uslub bahasa Arab. Oleh karenanya orang-orang yang ngerti bahasa Arab dari zaman dahulu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya,
dan orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak protes ketika Al-Quran menggunakan kata kami. Ya. Mereka tidak mengatakan, Muhammad, ternyata Quran juga isinya syirik. Kau mengingkari kesyirikan kami, ternyata Tuhanmu juga syirik. Mereka tidak pahami bahwasanya kata kami itu melazimkan berbilang. Mereka tidak memahami demikian. Oleh karena mereka tidak protes kepada Rasulullah SAW. Padahal mereka selalu mencari-cari kesalahan Al-Quran. Ya. Oleh karenanya, karena ada ayat yang jelas ketika turun surat Qul Huwallahu Ahad, yaitu sebab nuzulnya Nabi ditanya, Siflana Rabbak. Ya Muhammad, berikanlah kepada kami penjelasan Tuhanmu. Maka Rasulullah Allah turunkan Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Jelas, Allahu Ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allahus Samad menunjukkan Allah Maha Esa. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada serupa dengan Allah. Ini dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh tauhid, mereka mengatakan, Aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak menjadi satu Tuhan? Ini adalah perkara yang menakjubkan. Ini adalah perkara yang menakjubkan. Jadi mereka paham tentang dakwah Nabi bahwasanya Allah itu Maha Esa. Oleh karenanya ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ketika disuruh berbuat syirik, Umayyah bin Khalaf, Bilal mengatakan, Bilal bin Rabah, dia mengatakan ahadun ahad. Artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kenapa Bilal memilih kata ahad-ahad? Karena itu kata yang paling dijengkeli oleh orang-orang musyrikin. Ya, kalau Bilal mengatakan Akbar, Allahu Akbar, Allahu A'zam, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, mereka tidak begitu tersinggung. Tapi ketika Bilal mengatakan Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, maka pimpinannya atau majikannya Umayyah bin Khalaf sangat-sangat tersinggung. Kenapa? Karena mereka musyrikin. Dan kita tahu mereka pakar bahasa Arab. Dalam Al-Quran sering dikatakan kami. Ternyata mereka tidak protes. Karena mereka tahu bahwasanya kata kami dalam Al-Quran tidak harus berbilang. Benar, secara bahasa Arab kami mungkin bisa berbilang. Tetapi dalam konteks Al-Quran ketika berbicara tentang Allah cuma dua kemungkinan. Pertama, maksudnya adalah Allah sendiri, ya. Namun kata kami dalam bentuk pengagungan. Ini juga dalam bahasa Indonesia juga ada kami, ya. Kadang satu orang dibilang antum, dan itu dalam bahasa Arab ada. Ya, antum seperti ketika Rasulullah SAW turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, Nabi mengatakan zammiluni. Itu pakai antum, zammiluni itu antum. Padahal yang diajak bicara Khadijah cuma satu orang. Ya, selimuti aku. Padahal yang diajak bicara cuma apa? Satu orang, ya. Jadi bisa terkadang kata plural dalam rangka untuk pengagungan meskipun yang diajak bicara satu orang, atau yang pembicara satu orang menggunakan kata plural dalam rangka untuk pengagungan. Jadi kata kami, ya, ini maksudnya adalah Allah meskipun sendiri tetapi untuk pengagungan, meskipun tunggal tapi untuk pengagungan. Yang kedua, terkadang Allah menggunakan kata kami dalam rangka untuk menjelaskan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah para malaikat. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena para malaikat semua di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Contoh, dalam Quran Allah mengatakan, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Contoh. Jika kami bacakan Al-Qur'an maka ikutilah wahai Muhammad. Yang bacakan siapa? Allah atau Jibril? Jibril yang bacakan. Jibril yang bacakan. Tetapi Allah menggunakan jika kami, ya, maksudnya para malaikat atau malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril di bawah perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nahnu maksudnya malaikat. Contoh juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ketika kalian mendatangi orang akan meninggal dunia, ya, wa antum hina idzin tanzurun, kalian sedang melihat kepada orang akan meninggal dunia tersebut, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada orang yang akan meninggal daripada kalian. Maksudnya kami adalah para malaikat. Malaikat maut dengan anggotanya yang ingin mencabut nyawa orang tersebut. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat. Ya, kalian tidak melihat proses apa? Terjadinya pencabutan nyawa tersebut. Di sini Allah menggunakan kami maksudnya para malaikat, ya. Ya. Dan itu seperti juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Siapa? Idz yatalaqal mutalaqqiyani anil yamin wa shimali qa'id, yaitu ada malaikat raqib atid lebih dekat kepada seorang daripada Allah. Menggunakan kata kami maksudnya para malaikat. Kenapa? Karena para malaikat
semua di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya ada orang kaya, siapa yang bangun masjid? Kami yang bangun. Bukan dia yang bangun, bukan dia yang canggul, tukang-tukang yang canggul, tapi atas perintah siapa? Perintah dia. Jadi, ketika kata kami datang dalam Al-Qur'an cuma dua kemungkinan, maksudnya tunggal tapi pengagungan, atau maksudnya para malaikat yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dipahami kami berarti bahwasanya Tuhan harus berbilang sebagai orang Nasara, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus, entah Bunda Maria mau dijadikan Tuhan atau tidak, ada khilaf di kalangan mereka. Ya, kita umat Islam jelas Tuhan tauhid, Tuhan bertauhid, dan ini dipahami oleh orang musyrikin Arab. Mereka tahu Rasulullah menyerukan kepada tauhid. Oleh karena mereka tidak pernah protes dengan kata kami ini. Datang protes ini dari orang-orang yang tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti metode bahasa Arab, orang-orang belakangan. Adapun yang pakar bahasa Arab dahulu, mereka tidak pernah mengatakan Muhammad, Qur'anmu menunjukkan Allah itu berbilang. Tidak ada yang memahami demikian. Taib. Inna anzalnahu, kami menurunkannya. Menurunkannya di sini maksudnya apa? Maksudnya Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an. Tapi tidak disebutkan lagi, kata ganti kembali kepada apa? Kembali kepada Al-Qur'an. Apalagi surat sebelum surat Al-Qadar ini adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yaitu 5 ayat pertama yang turun di Gua Hira adalah dari surat Al-Alaq. Setelah itu surat Al-Qadar. Seakan-akan kaitannya dengan surat sebelumnya. Kami menurunkannya, yaitu kejadian di Gua Hira ketika turun ayat-ayat tersebut adalah di malam Lailatul Qadar. Jadi kami turunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Suatu malam, Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya mulia, ya. Lailah artinya malam, Al-Qadar maksudnya mulia. Setelah itu Allah berkata, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Tahukah engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruh fiha. Malaikat-malaikat pada turun. Dan juga pada malam tersebut. Pada malam tersebut. Waruh, demikian juga Jibril. Ju'rih maksudnya apa? Jibril. Ya. Dengan izin Rabb mereka dari segala perkara. Dengan izin Rabb mereka. Salamun hiya matla'il fajar, keselamatan. Ya. Terus malam tersebut sampai pada malam tersebut hingga terbit fajar. Taib, pembahasan berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul Qadar. Lailat al-Qadar. Kenapa disebut dengan nama Al-Qadar? Ada 3 sebab kata para ulama. Al-Qadar artinya mulia. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Qadar artinya sempit. Yang ketiga, Al-Qadar artinya takdir. Pertama, kenapa Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar? Dia mulia. Kenapa mulia? Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut Lailatul Qadar lebih mulia. Kenapa disebut malam yang mulia? Karena lebih baik daripada 1000 bulan. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah malam 1000 bulan Lailatul Qadar ini hanya khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau untuk umat seluruh umat yang ada? Allah alam sebenarnya merujukkan bahwasanya Lailatul Qadar ini hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena umat-umat terdahulu mereka diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat ini hanya umurnya pendek-pendek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amaru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Ketika umur kita sedikit, maka apalagi tidurnya banyak, maka kesempatan untuk beramal soleh tidak banyak ya. Dibandingkan umat-umat dahulu ratusan tahun umur mereka. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka ya? Maka Allah kasih hadiah berupa Lailatul Qadar. Allah kasih hadiah berupa Lailatul Qadar yang di mana seorang beramal soleh di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan nahnul akhirunal awwalun. Kita ini paling terakhir muncul dari sisi umat-umat Nabi, tapi kita yang paling duluan. Ya, karena umat terbaik adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ingin menjadikan umat Rasulullah SAW sebagai umat terbaik, Allah siapkan sebab-sebabnya. Di antaranya Allah menjadikan bagi mereka malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ya. Nah, maka karena itu barang siapa yang beramal di malam hari tersebut lebih baik daripada dia beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 83 tahun. Maka seorang ketika berada di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, dia berusaha untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya agar dia bisa meraih Lailatul Qadar. Dari sini Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar, malam yang mulia karena dia lebih baik daripada 1000 bulan ya. Yang kedua, kenapa Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar? Karena malam tersebut dari bahasa Al-Qadar artinya sempit. Artinya sempit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah." Kata Allah, "Falyunfik dzu sa'atin min sa'atihi." Barang siapa yang punya rezeki yang lapang, maka berinfaklah kepada keluarganya dengan rezeki yang lapang. Kemudian kata Allah, "Wa man qudira alaihi rizquhu." Barang siapa yang disempitkan rezekinya, qadir disempitkan, ya, falyunfik mimma ataahu Allah, maka berinfaklah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi al-qadar itu maknanya sempit, ya. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Allah membentangkan rizki bagi yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah menyempitkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Fa amman wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi ahanan wa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia kalau diberikan rezeki yang lapang maka dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara. Adapun jika Allah mengujinya, fa qadara, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata Allah telah menghinakan aku. Demikian juga seperti perkataan Allah tentang Nabi Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Dan ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menyusahkannya, menyempitkannya. Jadi al-qadar artinya apa? Sempit. Di antara bahasa Arab al-qadar artinya sempit. Nah, kenapa Lailatul Qadar disebut dengan malam yang sempit? Karena banyaknya malaikat yang turun. Banyaknya malaikat yang turun ya ke bumi ya. Banyak sekali sehingga bumi terasa sempit dipenuhi oleh malaikat yang ingin meramaikan keberkahan malam tersebut. Makanya Allah mengatakan setelah itu tanazzalul malaikah, turunlah malaikat. Tanazzul tu turun berturut-turut, enggak berhenti-berhenti. Waruhu, bahkan malaikat Jibril juga ikut turun. Kita tahu malaikat tinggal di langit sangat banyak. Makanya kata Nabi SAW, "Inni asma'u ma la tasma'un wa ara ma la tarawun. Attatis sama' wa huqqalaha an ta'id." Aku melihat apa yang kalian tidak lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Sungguhnya langit membunyikan suaranya krek, dan dia memang pantas untuk terdengar suara tersebut. Kenapa? Ma min mawdhi'i arba'ati asabi' illa wa fihi malakun raqi' awadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Ya, karena di setiap langit itu tidak ada 4 jari kecuali di situ ada malaikat, ada yang ruku, ada malaikat yang sujud. Jadi malaikat ini langit ini penuh isinya dengan apa? Malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking ramainya malaikat tersebut terdengar suara truk, langit saking beratnya malaikat mengisi langit tersebut sehingga langit tersebut bunyi kerak ya. Terdengar bunyi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat-malaikat tersebut turun ke bumi
Ya, akhirnya malam tersebut terasa sempit pada malam tersebut ya. Kemudian ini di antara makna kenapa Lailatul Qadar disebut dengan malam Al-Qadar. Makna yang ketiga, kenapa Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar? Karena Al-Qadar maknanya takdir. Makanya kita beriman kepada Al-Qadha wal Qadar. Beriman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara rukun iman kata Nabi SAW, kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi takdir maksudnya, qadar maksudnya takdir. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut dengan malam takdir? Karena pada malam tersebut turun takdir tahunan. Ya. Turun takdir tahunan. Ya. Dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Amrun min indina. Kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan, ya. Yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian kata Allah, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut diputuskan perkara-perkara yang bijak. Kata para ulama menafsirkan ayat tersebut adalah takdir tahunan. Apa maksudnya takdir tahunan? Takdir ada namanya takdir umum, namanya takdir Lauhil Mahfuz yang Allah sudah catat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah catat di Lauhil Mahfuz. Semua akan terjadi. Namanya takdir Lauhil Mahfuz. Setelah itu namanya takdir umri. Takdir umri itu takdir yang dicatat bagi janin. Malaikat mencatat, Allah suruh catat. Yang database-nya diambil dari Lauhil Mahfuz. Datanya diambil dari Lauhil Mahfuz. Kemudian ada takdir tahunan. Karena tidak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah setiap Lailatul Qadar Allah turunkan data yang akan terjadi selama setahun. Allah beritahukan kepada para malaikat. Mereka tahu apa yang terjadi selama setahun. Dari Lailatul Qadar sekarang sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Itu disebut dengan takdir as-sanawi, at-takdir sanawi, takdir tahunan. Disinilah kata para ulama, kenapa malam tersebut? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa Lailatul Qadar? Maknanya 3, malam mulia, lebih baik 1000 bulan. Makna malam yang sempit karena malaikat banyak yang turun ke dunia, kemudian ke bumi. Yang ketiga karena pada malam tersebut Allah menurunkan takdir tahunan. Allah beritahukan kepada malaikat apa yang terjadi sampai tahun berikutnya. Baik. Kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Saya ulangi ya, ada namanya takdir, ya. Ada takdir di Lauhil Mahfuz. Nanti ada takdir umri, takdir umur, ya. Itu malaikat mencatat ketika masih janin. Ini berkaitan dengan takdir manusia tertentu. Kemudian takdir tahunan, yaitu tentang apa yang terjadi dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Taib, kapan Lailatul Qadar? Pendapat Lailatul Qadar sangat banyak ya. Tapi yang jelas Lailatul Qadar pendapat yang kuat adalah di bulan Ramadan, ya. Kemudian pendapat yang lebih terperinci lagi adalah di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Jawabannya di malam ganjil ya, di antara malam-malam 10 terakhir Ramadan. Dulu Nabi tahu kapan Lailatul Qadar, tapi ketika ada pertengkaran akhirnya Allah cabut ilmu tersebut. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar.
Fatalaha fulan wa fulan farufiat. Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, farufiat, sehingga ilmu tersebut diangkat dariku. Ya. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan baik bagi kalian. Jadi sebenarnya Nabi tahu, tapi ketika Nabi mengabarkan ternyata ada yang bertengkar. Oleh karena pertengkaran itu menghilangkan keberkahan. La'allahu khairul lakum, tetapi bisa jadi lebih baik bagi kalian. Ya. Itu musibah. Ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat gara-gara ada kaum muslimin yang bertengkar. Maka saya ingatkan ikhwan-ikhwan jangan sering bertengkar karena pertengkaran menghilangkan keberkahan. Di rumah suka bertengkar, keberkahan hilang ya. Susah. Bertengkar terus sedikit ribut sama anak, ribut sama istri, ribut terus melulu. Keberkahan nanti dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya rezeki turun enggak jadi turun, yang turun utang melulu ya. Oleh karena seorang jangan suka bertengkar dengan keluarganya. Tadi Nabi sudah mengabarkan kapan Lailatul Qadar, ada yang bertengkar diangkat ya. Ya. Allah la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian bertengkar ketika jihad. Jangan ya. Tadhhabu rihukum akan hilang kekuatan kalian ya. Demikian dalam perang Uhud kata Allah, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum, tatkala kalian dalam perang Uhud kalian bertengkar, akhirnya kalian kalah di antaranya. Jadi pertengkaran itu usahakan kita hindari sebisa mungkin karena bisa menghalangi keberkahan. Di antaranya Nabi mau mengabarkan kapan Lailatul Qadar, tapi qadar Allah ternyata ada pertengkaran sehingga diangkat. Tapi kata Nabi, wala Allah khairun lakum, bisa jadi lebih baik bagi kalian. Dan benar itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kalau Nabi kasih tahu misalnya Lailatul Qadar malam ke-25, orang hanya ibadah malam 25 saja. Padahal Ramadan semuanya mulia. Padahal 10 malam terakhir semuanya mulia, makanya Rasulullah SAW iktikaf. Ya. Tapi memang terbaik ada satu malam. Tapi kalau dikatakan misalnya malam 25 saja, orang cuma masjid ramai malam 25. Orang tidak ada iktikaf, malam 25 aja kita datang. Ya. Makanya ketika diangkat, seorang yang ingin dapat Lailatul Qadar, dia mau tidak mau harus ibadah 10 malam terakhir supaya dia bisa pasti dia dapat Lailatul Qadar. Paling tidak malam-malam ganjil. Paling tidak malam-malam ganjil. Jadi khilaf banyak, tetapi khilaf mengkerucut pada ini, pendapat ini. Malam-malam 10 terakhir Ramadan. Kemudian ini juga ada dua pendapat lagi. Yang berpendapat demikian, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar selalu malam 27. Ada yang mengatakan berpindah-pindah. Setiap tahun. Yang penting malam ganjil. Yang berpendapat malam 27 antaranya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat yang lain. Kenapa? Karena mereka pernah mengalami Lailatul Qadar malam 27. Dia berkata demi Allah Lailatul Qadar malam 27. Kenapa bisa? Karena Rasulullah mengabarkan pada malam tersebut besoknya matahari tidak terlalu terik dan kami malam tersebut besoknya matahari tidak terlalu terik. Dan ini pendapat. Oleh karenanya para ulama mengatakan arja lailatin, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah malam 27, paling diharapkan. Oleh karenanya kemarin kalau tidak salah Ramadan kemarin hari ke-27 hari Jumat, maka malamnya itu orang sangat benar-benar berharap Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Sangat diharapkan, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah malam 27. Pendapat yang berikutnya mengatakan Lailatul Qadar berpindah-pindah setiap tahun. Terkadang malam 21, terkadang malam 27, terkadang malam 25, terkadang malam 23 karena yang mengatakan iltamisuha fi witr. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, malam-malam ganjil. Dan kenapa dan pendapat ini yang paling kuat? Kenapa alam bisa dipilih oleh Ibnu Hajar, dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala? Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW pernah malam Lailatul Qadar malam 21, pernah. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengalami malam Lailatul Qadar malam 27. Ketika ada hadis sahih yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah malam Lailatul Qadar malam 21, dan juga ada hadis sahih Rasulullah SAW pernah malam Lailatul Qadar malam 27, maka para ulama berkesimpulan Lailatul Qadar berpindah-pindah dari malam ganjil yang satu, malam ganjil yang lain. Maka mau tidak mau seorang yang ingin meraih Lailatul Qadar, maka dia harus konsentrasi ibadah selama 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil. Kalau dia ibadah malam 21 full ibadahnya, malam 23 full ibadah, malam 25 full ibadahnya, malam 27 full ibadah, malam 29 dia pasti dapat Lailatul Qadar, pasti. Kenapa kita bilang pasti? Karena Nabi yang bilang.
Kalau dia enggak 21, 23, 25, 27, 29, enggak ada lagi yang lain. Meskipun semua malam mulia, ya. Tetapi yang paling kita harapkan malam-malam tersebut, malam-malam tersebut. Jadi ini dua pendapat di kalangan para ulama yang terkuat, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Zalul malaikatu", para malaikat turun, waruh Jibril. Jibril bahkan ikut serta di malam tersebut untuk menghadiri keberkahan Lailatul Qadar. Bi'idzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Rabb mereka dari segala urusan. Salamun hiya matla'il fajar, maka Lailatul Qadar berlanjut terus sampai terbit fajar, sampai terbit fajar. Maka Lailatul Qadar dimulai dari kapan? Lailatul Qadar dimulai dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Gampangannya dari azan maghrib sampai azan subuh. Dari azan maghrib sampai azan subuh, dalam kurung azan maghrib hingga azan subuh. Azan maghrib hingga azan subuh, ya. Dan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk beramal soleh, terutama malam mengganjil di 10 hari terakhir. Indonesia malam sekarang misalnya subuh jam berapa? Maghrib jam berapa? Antara maghrib sampai subuh yang mungkin 9 jam atau 10 jam, ya 10 jam atau 11 jam. Tidak panjang. Orang yang taruhlah 10 jam antara maghrib sampai azan subuh 10 jam. Kalau dia berijtihad sungguh-sungguh beribadah, karena malaikat turun ketika itu. Malaikat memberi salam kepada orang-orang yang sedang beribadah, memberikan salam kepada orang yang sedang baca Quran, beri salam kepada orang yang sedang iktikaf, ya, maka kita konsen. Jangan malam-malam ganjil kita malam main-main di mall, ya. Kemarin enggak ada yang main di mall, pandemi. Semua ada konsen di rumah. Ya, kemudian maka beribadah, ya. Ya. Saya sering memotivasi saja, bukan begitu cara hitungnya, tapi motivasi. Seandainya 10 jam tersebut nilainya seperti 83 tahun, seandainya kalau kita beribadah 1 jam, kita sudah beribadah kira-kira 8,3 tahun. Ya, kalau kita matematika, tapi tidak demikian matematikanya. Cuma kalau kita mau bagi-bagi untuk kita termotivasi, berarti kalau kita beribadah 1 jam seperti kita beribadah 8,3 tahun tanpa berhenti. Ya, kita baca Quran 1 jam malam tersebut seperti baca Quran 8,3 tahun, luar biasa. Makanya seorang berusaha. Jangan dia tidur 8 jam ketika malam tersebut. Dia tidur 10 jam, sebelum tidur 83 tahun, ya. Enggak, ya. Jadi maksud saya ini contoh agar kita termotivasi beribadah. Apakah boleh tidur malam Qadar? Boleh. Tidur yang wajar. Ada khilaf apakah Rasulullah SAW di 10 hari terakhir begadang full atau kurangi tidurnya. Banyak benar mengatakan Rasulullah SAW tidur cuma sedikit. Karena beliau menghidupkan malam tersebut, ya. Idza dakhala al-'ashr, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, maka Rasulullah SAW kencengkan sarungnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan bangunkan istri-istrinya. Berarti istrinya juga tidur, dibangunkan. Ya. Kemudian wa ahya lailahu, dan Nabi hidupkan malamnya. Apakah Nabi begadang, tidak tidur sama sekali, atau tidur? Wallahu alam, Rasulullah tidur sebagaimana kebiasaannya, cuma sedikit. Jadi malam Lailatul Qadar kita boleh tidur, namun sedikit, agar kita bisa konsen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, surat yang kedua panjang, tapi kita ingin tafsirkan secara singkat, ya. Saya mungkin tidak tulis di papan tulis biar cepat selesai. Juz amma masih panjang masalahnya, ya. Baik, kita lanjutkan surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, ya. Surat Al-Bayyinah memiliki banyak nama, di antaranya surat Al-Bayyinah, ya. Di antaranya adalah surat Al-Qayyimah. Di antara namanya surat Al-Munfakkin, ya, karena disebutkan nama-nama tersebut dalam surat Al-Bayyinah. Dan biasa para ulama ketika ingin menamakan sebuah surat, mereka memilih kata yang tidak datang atau yang paling menunjukkan surat tersebut. Apalagi kata tersebut hanya muncul di surat ini, tidak disebut dalam surat-surat yang lain, maka biasanya mereka memilih kata tersebut atau kata yang menunjukkan isi surat tersebut. Makanya Al-Bayyinah, ya, atau Munfakkin, Qayyimah, ya. Ya, ini kata-kata yang menjadi kata kunci untuk orang langsung ingat surat tersebut. Baik, surat ini adalah turun di Madinah, ya.
karena berbicara tentang ahlul kitab, tentang ahlul kitab. Allah berfirman dalam ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidaklah meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mereka tidak meninggalkan agama mereka sampai datang bukti yang nyata. Bukti yang nyata tersebut maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Berarti orang kafir ada dua, ada ahlul kitab, ada musyrikin. Allah membedakan orang kafir ada dua model, ada ahlul kitab, ada musyrikin. Ahlul kitab maksudnya apa? Yahudi Nasrani. Musyrikin maksudnya selain Yahudi Nasrani. Mau penyembah berhala, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Sinto, mau selain ahlul kitab maka mereka musyrikin. Maka mereka musyrikin. Kenapa dibedakan oleh syariat tentang ahlul kitab dan musyrikin? Karena memang berbeda. Ahlul kitab mereka punya hukum tersendiri. Di antara keistimewaan ahlul kitab, mereka pernah diberikan kitab-kitab suci namun mereka melakukan penyimpangan terhadap kitab-kitab tersebut. Karenanya ahlul kitab sembelihannya halal. Ahlul kitab sembelihannya halal, adapun musyrikin sembelihannya haram. Kalau kita dapati ada Yahudi Nasrani nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih ayam, kita boleh makan sembelihannya meskipun dia tidak mengucapkan bismillah. Meskipun dia mengucapkan nama Tuhannya. Ya kenapa? Karena Allah mengizinkan. Lain halnya kalau orang Buddha, Hindu, Sinto, ya, mereka meskipun mereka nyembelih bilang bismillah percuma, enggak ada faedahnya. Karena mereka orang-orang dari musyrikin, tidak diterima sembelihannya. Ya. Demikian juga keistimewaan ahlul kitab adalah masalah menikah dengan wanita ahlul kitab, ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, ya. Dan di antara yang dihalalkan bagi kalian adalah wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga diri mereka. Apakah seorang lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab? Boleh, kalau dia seorang wanita yang menjaga diri, bukan wanita pezina, menjaga diri. Maka seorang lelaki boleh menikah, lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Tetapi tentunya yang paling utama adalah menikah dengan orang sama wanita yang beriman, ya, karena Nabi bersabda fazfat bidzatid din taribat yadak, carilah engkau wanita yang beragama, kalau tidak kau akan merugi, ya. Tetapi boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, boleh, sampai sekarang berlaku, karena ahlul kitab di zaman Nabi sudah menyimpang, demikian juga sebagaimana ahlul kitab zaman sekarang. Dan terkadang itu diperlukan bagi sebagian kaum muslimin yang tinggal di negara Eropa atau sedang bekerja di sana atau sedang menuntut ilmu di sana, daripada mereka terjerumus dalam perzinahan, mereka terpaksa menikah dengan sebagian ahlul kitab dan itu hukumnya boleh. Dan semoga wanita-wanita ahlul kitab tersebut bisa masuk dalam Islam kalau mereka bisa mendakwahi mereka dengan baik, ya. Ini jadi ada orang kafir ada dua. Ada ahlul kitab, ada musyrikin. Sama-sama orang kafir. Sama-sama orang kafir, ya. Sama-sama non muslim, sama-sama kufar. Cuma satunya modelnya namanya kufar musyrikin, satunya kufar ahlul kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Mereka ahlul kitab dan musyrikin tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka petunjuk, bukti. Petunjuk tersebut maksudnya apa? Rasulun, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang itu adalah seorang rasul dari Allah yang membacakan suhuf mutahharah, yaitu Al-Qur'an yang suci. Al-Qur'an yang suci. Apa maksudnya mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pujian, maksudnya orang-orang kafir musyrikin Arab ketika mereka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka beriman kepada, mereka meninggalkan kesyirikan mereka, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ahlul kitab. Sebagian mereka sudah tahu Rasulullah SAW akan datang, Rasul terakhir. Kemudian ketika datang Rasul tersebut, akhirnya mereka pun beriman. Ini pendapat pertama, berupa pujian. Pendapat kedua, yaitu celaan. Artinya Allah mengatakan, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ahlul kitab, dan juga orang-orang musyrikin tetap bertahan dengan kesyirikan mereka, meskipun telah datang Rasulullah SAW. Meskipun telah datang Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu kebenaran Nabi. Bagaimana? Orang-orang Yahudi, mereka tahu akan datang Rasul terakhir, dan Rasul tersebut akan berhijrah di kota Madinah. Inilah rahasianya kenapa orang-orang musyrikin, mereka orang-orang ahlul kitab Yahudi, kenapa mereka konsentrasi
tinggal di kota Madinah. Sehingga datanglah mereka berbondong-bondong tinggal di kota Madinah. Di antaranya Bani Qainuqa, di antaranya Bani Quraidah, di antaranya Bani Nadir. 3 kabilah Yahudi sengaja tinggal di kota Madinah. Untuk apa? Untuk menanti kedatangan Rasul yang terakhir. Mereka tahu Rasul tersebut akan berhijrah ke suatu negeri yang penuh dengan pohon korma. Dan mereka menduga-duga itu adalah kota Madinah. Ya, di Hijaz. Mereka menduga-duga. Sehingga mereka tinggal di situ. Bahkan kalau terjadi permasalahan antara mereka dengan orang-orang musyrikin dari kalangan suku Aus, suku Khazraj. Jadi suku Aus dan Khazraj sebelum masuk Islam itu kaum Ansar. Kaum Ansar sebelum masuk Islam mereka dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dan mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Mereka bertetangga. Terkadang mereka saling berselisih. Kalau sudah terjadi perselisihan antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj dengan orang Yahudi, maka orang Yahudi sering sesumbar. Orang Yahudi sering bilang, ya, akan datang nabi terakhir, ya. Akan datang nabi terakhir yang nabi tersebut bersama kami akan memerangi kalian. Kami akan membunuh kalian wahai orang-orang suku Aus, suku Khazraj. Itu sering mereka ucap-ucap. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru." Sebelumnya orang-orang Yahudi bangga. Mereka sering sesumbar. Mereka orang-orang Ansar, nanti akan datang nabi terakhir. Kalau nabi itu datang, kami akan perangi dengan kalian dengan nabi tersebut, kalian akan binasa. Selalu mereka ucapkan. Saking mereka sering ucapkan, orang Ansor hafal akan datang nabi terakhir, akan nabi terakhir. Begitu datang nabi terakhir tersebut, orang-orang Ansor ngobrol di antara mereka. Loh, ini kan yang sering dibilang-bilang orang Yahudi, nabi terakhir. Udah kita beriman aja dulu. Akhirnya mereka beriman, orang Yahudi malah tidak beriman. Kenapa? Ternyata nabi terakhir tersebut bukan dari bangsa Yahudi tapi dari bangsa Arab. Mereka kecele. Mereka tidak tahu, ya. Mereka tidak tahu meskipun sifat-sifat nabi tersebut sudah pas. Ternyata ada sifat yang mereka tidak ketahui. Ternyata sifat tersebut tidak harus dari bangsa Yahudi. Karena mereka fanatik golongan, mereka tahu nabi terakhir bukan dari Yahudi, mereka kafir kepada nabi tersebut. Kata Allah, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih." Tatkala datang kepada mereka nabi yang sudah mereka kenal, mereka pun kafir kepada nabi tersebut. Sama halnya dengan orang musyrikin. Orang musyrikin sebelum nabi diangkat menjadi seorang rasul, mereka sering menjuluki nabi dengan Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Mereka puji Rasulullah SAW. Mereka titipkan barang-barang mereka yang berharga kepada Rasulullah SAW. Dan mereka tidak sembarang nitip barang berharga. Tidaklah mereka menitip emas dan perak mereka kecuali kepada orang mereka percaya. Ternyata mereka titipkan kepada Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dirinya seorang nabi, mereka kafir. Padahal mereka tahu nabi benar. Fa innahum la yukadzibunak walakinadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Kata Allah, sungguhnya mereka tidak mendustakan engkau ya Rasulullah, tapi mereka menentang ayat-ayat kami. Artinya dalam hati mereka tahu Rasulullah SAW adalah seorang yang benar. Ini sama nasib musyrikin dari penyembah berhala dengan musyrikin dari ahlul kitab. Sama-sama sudah tahu kebenaran tapi mereka tolak. Satunya karena fanatis kepada suku Yahudi, satunya karena fanatis kepada tradisi nenek moyang. Akhirnya menolak kebenaran. Itu yang dialami oleh ahlul kitab sama musyrikin Arab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul yang diutus oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Artinya Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengotak-atik Al-Qur'an. Keotentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an dengan mudah untuk diingat, untuk dipelajari. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami akan menjaga Al-Qur'an. Oleh karena Al-Qur'an mudah. Orang-orang kalau mau hafal niat hafal Al-Qur'an bisa. Dan di dunia ini yang anak kecil hafal Quran di mana-mana, bukan cuma di negara Islam, negara kafir juga ada anak kecil bisa menghafal Al-Quran. Kalau ada satu huruf saja tidak dibaca atau dirubah dalam Al-Quran, pasti ada anak kecil yang tegur, itu enggak benar seperti itu. Enggak usah orang dewasanya. Anak kecil hafal Quran banyak sekali, ya. Banyak sekali, umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, apalagi yang belasan tahun, ya. Sudah hafal Quran dan ada satu huruf saja salah, dia akan tegur, ya, dia akan tegur. Sementara kitab-kitab suci yang lain tidak selamat dari otak-atik tangan orang-orang yang merubah-rubah, menambah-nambah, mengurang-urangi, ya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila, fawilahum mimma katabat aydihim wa ilahum mimma yaksibun." Celaka bagi orang-orang yang mereka menulis ayat-ayat Allah dan mereka mengatakan ini dari Allah untuk dapat sedikit dari dunia. Celaka mereka akibat apa yang mereka tuliskan dan celaka bagi mereka atas apa yang mereka usahakan. Allah sebutkan celah 3 kali dan itu yang terjadi pada kitab-kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil yang mengalami distorsi dan penambahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun Al-Qur'an suhufan mutahharah, lembaran-lembaran suci, tidak ada penyimpangan sedikit pun. La ya'tihil batilu min baini yadayhi min khalfihi. Tidak ada kebatilan dari depan maupun belakang. Al-Qur'an bersih, tidak ada kebatilan, tidak ada kontradiktif. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau bukan dari sisi Allah pasti terjadi kontradiktif. Antum kalau baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat dan Injil kontradiktif banyak sekali. Banyak sekali kontradiktif. Adapun Al-Qur'an tidak ada kontradiktif. Oleh karena alhamdulillah banyak orang yang masuk Islam, ya, banyak sekali. Tapi kata Allah, fiha kutubun qayyimah. Dalam lembaran-lembaran tersebut ada kitab-kitab yang lurus, maksudnya ada hukum-hukum yang lurus. Ada hukum-hukum yang lurus. Yang semua hukum-hukum dalam Al-Qur'an adalah hukum-hukum yang terbaik untuk manusia, umat manusia. Namun orang-orang meninggalkan hukum-hukum Allah, kemudian mencari hukum-hukum buatan sendiri, yang akhirnya mereka debat untuk bikin hukum yang baru, terkadang demo, terkadang ini, terkadang sudah dibuat, kemudian di-expirekan, kemudian bikin lagi yang baru, dan terus begitu tiada henti-hentinya, sementara hukum yang jelas mereka tinggalkan, kemudian mereka pergi ke hukum-hukum sampah yang mereka buat. Ya. Padahal kata Allah, fiha kutubun qayyimah. Dalam Al-Qur'an ada hukum-hukum yang baik, ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi allati hi aqwam. Kata Allah, Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Siapa yang menjalankan Al-Qur'an, dia menjadi yang terbaik. Dia menjadi yang terbaik. Kenapa hukum-hukumnya adalah hukum yang terbaik? Kenapa tidak terbaik? Yang turunkan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tahu tentang kemaslahatan manusia. Ya, yang lebih tahu tentang kemaslahatan manusia daripada manusia itu sendiri. Namun banyak orang ragu dengan hukum Tuhannya dan memilih bikin hukum sendiri. Apalagi orang liberal yang mengatakan sudah Al-Qur'an sudah jangan dipakai, Al-Qur'an hanya berlaku pada 1400 tahun yang lalu untuk orang-orang Badui. Sekarang kita beristihad bikin hukum-hukum baru. Ini orang-orang mulut kotor seperti ini, ya, yang banyak beredar di universitas Islam yang ada di tanah air. Baik. Kemudian kata Allah, "Ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah terpecah-pecah ahlul kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini maksudnya apa? Di antara tafsiran disebutkan setelah datang Rasulullah SAW terpecahlah mereka ahlul kitab. Ada yang beriman, ada yang kafir kepada Rasulullah SAW. Ada yang beriman sedikit, yang kafir banyak. Ya. Terpecahlah mereka karena datang petunjuk. Ya. Karena datang petunjuk. Ada yang mengatakan ayat ini berkaitan dengan zaman mereka dahulu sebelum datangnya Nabi SAW. Yaitu datang Taurat, kemudian mereka terpecah belah. Sehingga mereka terpecah belah menjadi bergolongan-golongan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, iftaraqatil Yahud ila 71 firqah, waftaraqatin Nasara ila 72 firqah. Sungguhnya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Sungguhnya Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Satafriqu hadhil umma ala 73 firqah. Dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Yang selamat cuma satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa yang selamat dari 73 golongan? Kata Nabi, ma ana alaihi ashabi, yaitu yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Setelah itu Allah berfirman, ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Hunafa dari hanif, hanif artinya condong. Dalam bahasa Arab orang yang kakinya kaki menjauh disebut dengan ahnaf, yaitu kakinya menjauh. Jadi maksudnya hanif itu bukan lurus dalam bahasa Arab. Hanif itu artinya orang yang condong, yaitu sebagaimana orang yang kakinya condong, maksudnya condong dari kesyirikan, condong menuju tauhid. Sehingga dia selalu menjauh dari namanya bau-bau syirik, dia tidak mau dekat-dekat. Ya. Bau-bau syirik semua yang ada, pernak-pernik syirik dia tinggalkan, dia tidak mau dekat dengan kesyirikan sama sekali. Seluruh jalur-jalur yang mengantar pada syirik dia jauhi karena dia hanif. Jauh dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Dan mereka diperintahkan untuk menegakkan salat dan untuk bayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itu adalah agama yang lurus. Kata para ulama, jadi ahlul kitab dahulu juga sudah diperintahkan untuk bertauhid. Makanya firman Allah,
ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius yang dia adalah raja Romawi beragama Nasrani, maka Rasulullah tuliskan ayat tersebut, wahai ahlul kitab, kemarilah kita kepada satu kata yang sama. Apa? Kalimat tauhid. Alla na'budu illa Allah, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik kepadanya sama sekali. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Ba'duna ba'dhan arbaba, dan tidak menjadikan sebagian kita sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jangan jadikan Isa, Yesus sebagai Tuhan. Jangan jadikan pendeta sebagai Tuhan. Menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Yang boleh kita ibadai cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga diperintahkan untuk salat dan zakat. Di antara syariat yang berlaku pada seluruh nabi adalah syariat salat dan apa? Zakat. Syariat salat dan zakat, tapi mungkin jelas berbeda tata caranya, waktunya, kadar zakatnya, tetapi namanya salat dan zakat sudah berlaku pada umat-umat terdahulu, di antaranya kepada ahlul kitab. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil dia berbicara, dia mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'al nabiyya wa ja'al mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku adalah hamba Allah, aku diberikan Alkitab, aku dijadikan nabi oleh Allah. Nabi Isa masih kecil dia berbicara, kemudian wa awsani, dan Allah berwasiat kepadaku bis salati waz zakati, agar aku salat dan aku bayar apa? Zakat. Ya, menunjukkan bahwasanya syariat salat dan zakat bukan syariat yang baru bagi umat Islam, sudah ada pada syariat umat-umat terdahulu. Sama seperti puasa. Puasa juga sudah ada dahulu. Makanya kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajibkan atas kalian puasa sebagaimana wajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin, ingat, Allah bilang kafir. Sungguhnya orang kafir dari ahlul kitab, yaitu Yahudi Nasrani, wal musyrikin, dan selain Yahudi Nasrani, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Kenapa mereka buruk? Karena bahkan mereka lebih buruk daripada hewan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal." Sungguh kami telah penuhi neraka dari manusia dan jin-jin. Kenapa? Mereka punya hati tidak mereka gunakan untuk berfikir. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Makanya Allah mengatakan mereka ini syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun." Seburuk-buruk makhluk yang ada di atas muka bumi di sisi Allah adalah orang-orang kafir dan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Oleh karenanya, ini adalah bantahan telak kepada orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang kafir berakhlak mulia maka masuk surga. Apa logika mereka? Kata mereka yang penting adalah akhlak mulia. Adapun agama itu hanyalah sarana untuk mencari akhlak mulia. Siapa yang berakhlak mulia? Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Konghucu, mau PKI, mau ateis, yang penting akhlak mulia maka dia masuk apa? Surga. Dan ini ngawur ya. Kita manusia tugas pertama adalah beribadah kepada Allah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Akhlak itu nomor 2. Nomor 1, ente, bukti apa ente adalah makhluk? Buktinya ente beribadah kepada Tuhan. Nah, ente ternyata makhluk tapi ibadah kepada makhluk yang lain, berarti Anda tidak memposisikan diri Anda sebagai makhluk. Namanya makhluk apa? Taat kepada Sang Pencipta, ibadahnya kepada Sang Pencipta. Kemudian orang liberal mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga, dan ini ngawur, ya, enggak benar, ya. Dan ini ngawur. Kenapa? Agama lain aja enggak mau disamakan dengan kita. Orang Yahudi mana mau disamakan dengan kita? Orang Yahudi enak aja mau samakan Islam sama, enggak mau mereka. Mereka bilang kami sya'bullahil mukhtar, kami adalah suku terpilih, kami anak-anak Tuhan. Ini kalian ini semua seperti hewan, kata orang Yahudi. Kemudian disamakan dengan mereka. Mereka enggak mau. Orang Nasara tidak mau disamakan, tidak mau disamakan dengan kita, enggak mau. Maka orang Nasara mengatakan kita kambing-kambing yang salah, domba-domba yang sesat. Kita bilang bukan domba, kita onta-onta yang dapat hidayah, bukan kambing-kambing yang sesat. Kita dianggap sesat oleh mereka. Kemudian datang orang Bahlul bilang semua agama sama. Orang agama lain dia tidak mau dianggap sama dengan kita.
kita. Gimana kita menyamakan agama kesyirikan dengan agama tauhid? Bagaimana kita menyamakan penyembahan terhadap Tuhan dengan penyembahan terhadap sapi, penyembahan terhadap nabi, penyembahan terhadap jin, penyembahan terhadap pohon, terhadap wali, terhadap batu? Mau disamakan? Mau disamakan Islam dengan agama yang menyembah tikus? Gimana mau disamakan? Orang liberal ini otaknya enggak beres ya. Semua ayat-ayat mereka takwil ya. Dan mereka sampai menulis risalah doktor S3 karena disertasi tentang masalah mereka. Saya baca buku mereka memang gila dan mereka tuh pembohong. Mereka bilang kita harus ilmiah, harus akademisi. Tapi saya baca buku mereka bohong. Mereka nukil ngawur-ngawur dari Ibnu Katsir, dari Muhammad Rashid Ridho, bohong semua isinya. Ya. Ini sudah saya sudah ucapkan berulang-ulang. Saya bilang saya tantang mereka kalau mereka pembohong, so ilmiah tapi isinya apa? Pembohong. Ya. Dan saya bisa buktikan karena itu disertasi saya tentang masalah tersebut. Taib, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh mereka adalah makhluk yang terbaik ya, yang terbaik. Meskipun Anda miskin tapi Anda beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Allah punya barometer yang semua orang bisa lihat. Barometer bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan ketampanan, bukan kecantikan, bukan lokasi rumah di Jakarta, bukan. Bukan. Tetapi yang dilihat oleh Allah apa? Ketakwaan. Siapapun mau takwa, mau kulitnya hitam, mau kulitnya kuning, coklat, kulitnya sawo matang, sawo bosok, semuanya terserah. Pokoknya kalau bertakwa kepada Allah maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan kepada mereka di sisi mereka adalah surga Aden yang kekal abadi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Bagaimana tidak ridho dikasih surga, diberi kenikmatan yang abadi, diberi kebahagiaan di dunia, diberi keterangan di dunia. Ya, dzalika liman khasyya rabbah. Dan ini balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini adalah keutamaan khasyah kepada Allah, terutama di zaman sekarang di mana sarana-sarana maksiat begitu banyak. Ya, maka kita sangat butuh dengan ibadah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian